Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrulia. Saya mahasiswi Politeknik IDN, jurusan desain, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah atau fikih fikih muamalah yang sebagai mata kuliah pelajaran fikih gitu. Di sini saya akan mulai dari pembahasan jual beli. Saya akan mulai dari pembahasan akad. Kita akan mulai dari macam-macam akad. Akad akan dikatakan sah apabila ada pengaruh dan konsekuensi setelah akad itu terjadi. Dan jika tidak memiliki pengaruh, maka akad tersebut tidak sah. Maksud di sini adalah contoh seperti akad jual beli. Misalkan saya menjual pulpen kepada teman saya, lalu teman saya membelinya, maka setelah akad tersebut terdapat pengaruh bagi saya, yaitu saya mendapatkan uang dari teman saya dan teman saya mendapatkan pulpen dari saya gitu. Dan itu yang dimaksud dari pengaruh dalam akad. Sekarang kita masuk ke macam-macam akad. Di sini macam-macam akad ada 5. Yang pertama muawadot atau yang komersil, dan ini bisa boleh diambil untung ya oleh penjual, oleh kita gitu. Kita boleh mengambil untung dari akad muawadot ini. Contoh dari akad muawadot ini adalah jual beli dan sewa menyewa. Di dalam jual beli kita boleh mengambil untung, dalam sewa menyewa juga kita boleh mengambil untung. Macam akad yang kedua itu adalah akad tabaruat atau yang sosial yang melibatkan orang lain. Itu contoh dari akad tabaruat ini adalah yang pertama hibah, yang kedua wakaf, yang ketiga wasiat, yang keempat wasiat, yang kelima sedekah. Tadi akad tabaru tujuannya adalah untuk sosial, membantu dan berbuat baik kepada sesama, dan hanya dia lakukan satu arah. Jadi cuman kita aja gitu yang melakukannya dan tidak ada timbal balik dari orang lain gitu. Seperti hibah, sedekah. Hibah itu adalah kita membeli hadiah. Sedekah pinjaman, termasuk ya sedekah sama wasiat. Jadi kayak misalkan kita ngasih ke teman kita dan itu ada perbuatan baik, satu arah dari kita aja gitu. Yang ketiga, macam akad yang ketiga itu adalah akad irfak. Akad irfak adalah kita membantu orang lain dengan hak guna. Contohnya pinjam meminjam dan utang piutang. Jadi kalau misalnya kita minjemin barang teman kita atau kita mengutang kepada orang lain, dan itu adalah termasuk akad irfak. Terus macam akad yang keempat itu adalah ada tausikot atau sebagai
Tujuan utamanya untuk menjamin keamanan suatu transaksi, atau kita nyebutnya kayak barang jaminan, sehingga ya pokoknya dalam akad tersebut ada jaminan yang kita terima, yang harus kita berikan dan diterima oleh penjamin, yang meminjamkan gitulah. Ya. Di sini contoh transaksinya itu adalah gadai atau kafalah atau domanah. Misalkan kita mau minjem uang 5 miliar, terus kita jadikan rumah kita, sertifikat rumah itu sebagai jaminan. Itu masuk ke akad tausikot. Yang kelima itu ada syarokah atau kerjasama. Transaksi ini ditujukan untuk mendapat keuntungan dengan menggabungkan peran banyak pihak untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan. Contohnya seperti ketika kita bermudharabah atau bermusyarakah. Oke. Kita masuk ke pembahasan syirkah yang memiliki 5 syarat. Yang pertama, ada barang berharga. Di dalam transaksi tersebut ada barang berharga. Contohnya seperti dirham dan dinar. Yang kedua, modal dari kedua belah pihak yang terlibat, dan syarikah harus sama jenis dan macamnya. Yang ketiga, menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal. Yang keempat, masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut. Yang kelima, untung dan rugi menjadi tanggungan bersama, dan masing-masing pihak bisa membatalkan syarikah kapanpun jika ia mau, dan jika salah satu pihak meninggal dunia maka syarikah ini batal. Contohnya, aku sama teman aku pengen ngebangun perusahaan. Nah, di sini tuh aku sama teman aku harus sama-sama mengeluarkan modal, dan kita tuh harus terima untung dan rugi kita bersama-sama. Untungnya 50-50, dan kita juga harus terima kalau misalnya emang kita ujung-ujungnya sama-sama rugi gitu. Dan harta yang udah kita jadikan modal itu kita harus mengizinkan satu sama lain untuk menggunakannya demi kemajuan usaha yang kita bangun. Pengertian syirkah secara bahasa berarti ikhtilat, yaitu bercampur. Secara istilah berarti tetapnya hak pada dua pihak atau lebih untuk suatu kepemilikan. Definisi lainnya itu syarikah atau syirkah adalah hak kepemilikan suatu hal, yaitu kerjasama dalam usaha atau sekedar kepemilikan suatu benda oleh dua orang atau lebih sesuai presentasi tertentu. Nah, sekarang aku pengen ngebahas tentang hukum syirkah. Syirkah ini hukumnya mubah, dan dalilnya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluts. Yang artinya, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki yang seibu saja, atau seorang saudara perempuan yang seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa saudara seibu jika lebih dari satu, maka mereka bersekutu dalam kepemilikan 1/3 harta warisan.
Syirkah ini juga bisa dilakukan sesama muslim dan bisa juga dilakukan bersama orang kafir. Rukun syirkah yang pertama ada 2 orang yang berakad, kedua ada 2 harta, yang ketiga ada sigoh atau lafaz akad. Macam-macam syirkah itu ada, yang pertama ada syirkah, ada 2 macam ya syirkah di sini. Yang pertama syirkah dalam hak milik atau syirkatul amlak, yaitu persekutuan antara 2 orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan. Yang kedua syirkah transaksional atau syirkah ukut, yaitu akad kerjasama antar 2 orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Macam-macam syirkah transaksional menurut mayoritas ulama menjadi beberapa bagian. Yang pertama syirkatul abadan atau syirkah usaha, bekerja sama dalam bangun usaha. Kerja sesama dokter di klinik atau sesama tukang jahit atau sesama tukang cukur gitu. Hukum dalam mazhab Syafi'i melarang hal ini karena yang pertama yang bekerja sama bisa berbeda satu dan lainnya. Masa bekerja juga bisa berbeda, yang satu bisa bekerja, yang lainnya tidak. Dan selain mazhab Syafi'i ini masih membolehkan hal ini. Yang kedua ada syirkatul mufaddalah. Syirkah di sini melibatkan adanya kerja hingga kerugian ditanggung bersama. Syirkah di sini bentuknya adalah adanya kerjasama melibatkan harta dan badan. Dan hukum di sini, syirkah di sini adalah diperbolehkan. Yang pertama, yang ketiga ada syirkah wujuh, kerjasama antar 2 pihak dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorang pun memiliki modal, namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu untuk dijual kembali secara utang, lalu keuntungan yang dapat dibagi bersama. Hukum syirkah semacam ini dibolehkan dari mazhab Hanafiyah dan Hambali dan tidak sah menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Karena hal ini tidak sah karena tidak adanya harta di antara yang bekerja sama. Yang keempat ada syirkatul inan, yakni persekutuan dalam modal, usaha, dan keuntungan, yaitu kerjasama antar 2 orang atau lebih dengan modal yang memiliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama untuk kemudian keuntungan juga dibagi bersama. Syirkah di sini syirkah ini memiliki kerjasama yang sama ketika menjalankan keberhakan dalam keuntungan sesuai dengan kadar modal. Syarat syirkah inan ya. Syarat sah syirkah. Yang pertama ada barang berharga yang dijadikan syirkah seperti mata uang. Namun syarat ini bukan syarat resmi. Yang dijadikan syarat adalah misli atau barang yang bisa ditakar atau ditimbang, bukan mutakawam atau punya nilai seperti hewan dan kain. Yang kedua, modal dari kedua belah pihak yang terlibat syirkah harus sama jenis dan macamnya, maka tidak boleh dari jenis yang berbeda, dan maka pihak yang bekerja sama tidak membedakan dengan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal sehingga kedua harta tersebut tidak mungkin terbedakan. Yang keempat, masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut. Yang kelima, untung dan rugi menjadikan tanggungan bersama. Dan mudharabah itu ada 2 pihak yang berbeda, pemodal dan pekerja. Kalau misalkan tadi kan musyarakah
dia sama-sama pemodal ya, pemodal, pengerja usaha, dan lain-lain. Kalau misalkan mudharabah itu adalah dua pihak yang berbeda, pemodal dan pekerja. Kalau misalkan bangkrut bukan karena kelalaian pekerja, maka pemodal harus tetap memberi upah. Namun kalau misalkan nih aku punya usaha, terus aku punya karyawan, dan toko aku ini bangkrut karena kelalaian karyawan, maka pemodal maka aku boleh menuntut pekerja atas kelalaian tersebut gitu. Oke, pembagian akad yang tadi itu berdasarkan objek, dan sekarang aku pengen masuk ke pembagian akad berdasarkan tabiat. Yang pertama ada lazim, jaiz, sama lazim sebagian, jaiz sebagian. Maksudnya apa sih ketika lazim, jaiz, lazim sebagian, dan jaiz sebagian itu? Yang pertama, ketika lazim itu tidak boleh membatalkan akad kecuali kedua belah pihak telah ridho. Contohnya akad ketika jual beli, sewa menyewa, hibah, hadiah, dan sodako. Contoh, misal kita kok hibah masuk ya nggak tahu lah, pokoknya contohnya ya, aku bakal ngasih contoh tentang jual beli. Misalkan aku pengen beli baju ke teman aku. Nah, ketika sebelum transaksi, kalau misalkan emang aku pengen nuker baju itu, takut kekecilan ketika dipakai di rumah, maka ketika akad harus disertakan bahwa aku ingin menukarnya jika nanti ukurannya nggak cocok gitu. Maksudnya sebelum berpisah, setelah transaksi itu harus ada syarat. Misalnya kayak ya aku pengen, kalau misalkan baju yang aku beli nggak muat, nanti ditukar boleh nggak ya gitu. Nanti si penjual bilang, kalau misalnya si penjual bilang boleh, maka aku boleh menukarnya setelah aku mencoba baju tersebut. Namun jika tidak ada akad ingin menukarnya, maka tidak boleh menukar atau membatalkan barang tersebut gitu. Yang kedua itu jaiz, boleh membatalkan akad seperti mudharabah, musyarakah, pinjam meminjam, atau penitipan. Itu membatalkan akad. Contohnya kan tadi kan mudharabah ini ya, pemodal dan karyawan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba aku kerja di suatu perusahaan, misalkan dalam jangka waktu 6 bulan, terus aku udah bosen, terus tiba-tiba aku keluar, maka itu diperbolehkan karena itu termasuk akad yang jaiz yang boleh dibatalkan. Terus masuk ke lazim sebagian, jaiz sebagian. Ada beberapa keadaan. Salah diantaranya ketika dalam masa pemesanan, maka boleh dibatalkan jika uang belum ditransfer, karena proses pemesanan tidak termasuk dalam proses jual beli kecuali jika di awal sudah ada perjanjian. Maksud di sini adalah misalkan aku pengen beli nih di teman aku, baru mesen makanan di teman aku, tapi aku belum bayar. Terus tiba-tiba aku pengen ngebatalin pesanan makanan itu di teman aku, maka itu diperbolehkan karena statusnya itu masih dalam pemesanan dan pemesanan ini belum masuk ke transaksi jual beli gitu. Terus habis itu kita masuk ke hukum setelah akad. Yang pertama hukumnya menjadi berpindah kepemilikan. Yang kedua ada yang tidak berpindah kepemilikan. Yang berpindah kepemilikan seperti jual beli, hutang piutang, dan hibah. Yang tidak berpindah kepemilikan yaitu wakaf, titipan, simpan pinjam, sewa menyewa, mudharabah, dan musyarakah. Contoh misalkan aku beli pulpen dari teman aku, maka setelah transaksi jual beli, maka pulpen ini adalah punya aku. Jadi hak itu ada di aku, pokoknya aku bisa melakukan apapun dengan pulpen ini. Namun jika yang tidak berpindah kepemilikan seperti sewa menyewa, misalkan aku menyewa rumah, maka rumah tersebut bukan
bukan jadi milik aku, dan aku nggak boleh ngejual rumah tersebut, rumah yang aku sewa tersebut ke orang lain, karena statusnya rumah tersebut bukan punya aku gitu. Terus sekarang kita masuk ke akad jual beli. Apa sih jual beli itu? Mari kita bahas apa itu jual beli dan aturan-aturannya. Apa sih yang dimaksud jual beli? Jual beli itu banyak definisi, namun definisi yang paling mendekati itu sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Qudamah, mabadilah mal bil mal ligor di tamlik, menukar harta dengan harta, ada timbal balik dengan tujuan kepemilikan. Dari definisi ini, jual beli berbeda dengan hibah. Hibah adalah memiliki sesuatu tanpa adanya timbal balik, dan hibah diberikan ketika hidup. Jual beli juga berbeda dengan wasiat, karena wasiat adalah memiliki sesuatu tanpa adanya timbal balik dan diberikan setelah si pemilik meninggal dunia. Dan kita tuh harus memiliki ilmu sebelum melakukan jual beli. Hukum jual beli asalnya adalah boleh, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah 275. Secara ijma, para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli, dan manusia amat sangat butuh dengan jual beli ya. Dan di sini ada ijab qabul dalam jual beli. Itu seperti saya jual barang ini padamu. Lalu si pembeli menerima barang dengan ucapan, saya beli ini darimu. Saya beli, misalkan aku beli ini ya gitu. Terus si penjual, iya aku jual itu sama kamu. Terus ya udah, berarti aku terima ya pulpennya, nih uangnya gitu. Dan dalam transaksi Indomaret kan, kita kan kalau misalkan di Indomaret ini ya, kita milih barang, habis itu tiba-tiba naruh di kasir, terus tiba-tiba bayar gitu. Maksudnya nggak ada yang aku jual, si kasirnya nggak bilang aku jual ini kepada kamu dan aku, terus aku bilang aku nerima barang ini, enggak. Itu tanpa ucapan ya. Dan transaksi seperti itu boleh. Jual beli yang berlaku di pasar, supermarket, dan mal tanpa adanya ucapan apa-apa, cukup saling ridho dengan si penjual menyerahkan barang sehingga menyerahkan uang, maka itu dianggap sah. Gitu. Terus habis itu dalam proses jual beli itu melibatkan alat tukar. Dan alat tukar ini ada tiga keadaan. Keadaan pertama itu adalah penukaran uang dengan barang. Maksudnya apa? Misalkan aku beli ke teman aku dan aku bayar pakai uang gitu, dan teman aku ngasih barang ke aku otomatis. Dan itu diperbolehkan jika tidak ada unsur gharar. Maksud gharar di sini adalah aku tuh tahu barang yang aku beli itu apa bentuknya, jenisnya, namanya gitu, dan aku bisa melihat pakai mata itu sendiri gitu. Kalau misalkan aku beli barang yang di dalam kotaknya tuh gelap, maksudnya nggak transparan, otomatis aku kan nggak tahu ya isi kotak tuh apa, maka aku tidak boleh membeli barang tersebut, karena barang tersebut termasuk barang yang gharar, maksudnya nggak jelas apa sih isi kotak itu gitu, maka aku nggak boleh membeli barang tersebut gitu. Yang kedua, uang dengan uang diperbolehkan kalau jumlahnya sama dan jika mata uang tersebut sudah tidak diperbolehkan kalau jumlahnya sama. Karena kalau misalkan emang kita nuker uangnya beda, misalnya beda dalam segi jumlah ya, itu termasuk riba gitu. Misalkan aku nukar ke teman aku 20, terus
temen aku ngasihnya cuma 10.000. Nah itu nggak boleh kayak gitu karena dalam jumlahnya tidak sama. Dan syarat yang lainnya itu kontan itu maksudnya kontan di sini tuh kayak di tempat itu, di waktu yang sama, tempat yang sama. Misalnya aku di kelas nih, terus aku bilang, siapa yang punya uang 5.000-an dua, aku mau nuker dong gitu. Nah terus habis itu saat itu juga orang tersebut harus menukarkan 5.000 dua di kelas itu dan pada saat itu juga gitu. Terus kalau misalkan di riba yang uang itu, uang plus uang itu masuk ke riba fadl. Dan uang plus uang di sini syaratnya itu ada yang semisal sama sejenis. Maksud semisal di sini adalah jumlahnya sama dan kontan, atau sejenis, syaratnya kontan. Kalau misalkan sejenis tuh ini sejenis tuh kalau nggak salah beda mata uang deh ya, gitulah, aku lupa. Terus ya terus alat tukar yang ketiga setelah uang dan uang itu adalah barang dengan barang. Diperbolehkan dengan ketentuan kalau misalkan barang ribawi itu harus senilai dan kontan. Contoh, kalau misalkan kita pengen nuker emas 20 karat, maka harus 20 karat ditukernya lagi gitu. Misalnya aku punya cincin emas 20 karat, terus aku pengen nuker nih, aku bosan sama cincin yang aku punya, maka emas yang aku tuker itu harus 20 karat. Kalau misalkan aku pengen jadi emas yang 24 karat, berarti alurnya aku harus ngejual emas 20 karat aku dulu. Setelah uang hasil jual beli emas tersebut aku terima, baru aku membeli kembali emas dengan 24 karat tersebut gitu. Maksudnya gak bisa langsung tuker tambah tuh gak bisa. Jadi kita harus menjual emasnya terlebih dahulu, baru setelah itu kita membeli emas yang baru, emas jenis yang baru gitu. Nah habis itu kalau misalkan nih barang yang non ribawi itu bebas dan boleh tukar tambah juga gitu. Kayak misal HP kan bukan barang ribawi ya, jadi kita bisa tukar tambah HP, laptop gitu. Dan barang ribawi di sini itu ada berapa macam ya, sebentar. Barang ribawi, barang ribawi itu ada apa sih maksud barang ribawi itu? Barang yang ketika terjadinya akad tukar menukar atau jual beli dan terjadi kelebihan, dan itu termasuk riba gitu ya. Terus ada emas, perak, gandum, kurma, garam, dan terigu gitu guys. Jadi kalau misalkan pengen nuker 6 barang di atas, maka harus jumlahnya sama dan kontan gitu, gak boleh lewat perantara juga. Oke, kita lanjut ke jual beli salam. Apa sih itu jual beli salam? Definisi salam atau salaf dan salaf bermakna yang sama, yaitu menjual barang secara sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke jual beli salam. Apa sih jual beli salam itu? Itu semacam sistem pre-order. Cuman bedanya dengan pre-order ini,
misalkan pre-order dia uang plus barang nggak ada, maksudnya kayak misalkan ada sistem PO, terus aku belum ngasih uang di situ, kayak cuman ikut PO aja gitu, kayak mesen PO. Nah kalau misalkan Bayi Salam ini itu kita udah bayar, jadi ada sistem PO tapi kita pengen bayar dulu, misalkan kayak takut uang kita tuh tiba-tiba nggak ada pas barang tersebut ada gitu, jadi kita bayar PO di awal. Nah itu dibolehkan dengan beberapa syarat. Itu yang pertama syaratnya, uang harus dibayar dengan kontan atau lunas. Misalkan aku ikut pre-order HP terbaru, HP keluaran terbaru, dan aku pengen bayar HP itu tuh di awal, misalnya takutnya tiba-tiba nanti aku nggak punya uang. Maka hal ini diperbolehkan jika aku membayar HP tersebut lunas. Misalkan harga HP 14 juta, terus aku ikut PO. Nah disitu aku bayar. Nah pas masih proses PO ini aku bayar harus 14 juta, nggak boleh dicicil. Misalkan kayak ya aku pengen bayar sekarang tapi aku bayarnya cuma 10 juta dulu ya gitu, itu nggak boleh, harus langsung 14 juta gitu. Yang kedua, pelaku akad harus yang boleh melakukan akad jual beli. Maksudnya di sini ada syarat kita, misalnya ketentuan kita tuh kayak kita tuh udah balik dan orang yang udah bisa ngatur uang gitu dan berakal. Yang ketiga, dari segi barang tersebut harus tertunda. Yang pertama, barang itu harus tertunda. Yang kedua, barang itu bisa diambil pada waktunya. Yang ketiga, barang tersebut bisa disifati dengan sesuatu atau bisa disebut jenis, misalkan kayak HP iPhone 14, jadi nanti barang tersebut harus HP iPhone 14 gitu, harus ada standarnya. Terus yang keempat, barang yang diberikan kepada pembeli harus sesuai dengan tipe, dengan sifat yang tadi disebutkan gitu kan pasti kan misalnya ada itu kan pasti ada klarifikasi barangnya kan, deskripsi barang. Nah nanti pas barang tersebut ada harus sesuai dengan klasifikasi barang tersebut gitu. Terus yang masuk ke syarat keempat itu dari segi lafaz akad. Yang pertama itu jangka waktu pre-ordernya harus jelas, misalkan dalam jangka waktu 7 hari gitu. Terus ukuran berat atau jumlah pemesanan juga harus jelas, misalkan jumlah pemesanan satu barang. Saat pemesanan harus melibatkan pesanannya, harus menyebutkan pesanannya secara detail. Jadi kayak misalkan ada sebuah toko official dan dia tuh pengen launching baju dan dia membuka sistem pre-order untuk para pembeli yang ingin membeli barang terbaru tersebut. Nah, maka si penjual ini harus pertama menyantumkan klasifikasi barang dengan lengkap, dan ketika barang itu ada harus sesuai dengan klasifikasi barang tersebut. Itu dari segi penjual. Dan jangka waktu pre-order itu harus tepat, misalkan 7 hari. Terus harus ada jenis, misalnya kayak bukan kayak open pre-order gamis, udah gamis gitu, nggak ada jenis atau standar atau klasifikasi lengkapnya lah. Contohnya tuh kitanya tuh harusnya tuh kayak jual gamis abaya warna ini. Nah itu kan ada standarnya ya, ada gamis abaya sini ada standarnya, standar abaya dengan ketentuan warna, misalnya bermacam-macam warna. Dan ketika barang tersebut ada harus sesuai dengan pesanan si pembeli gitu, dan si pembeli dan harus ada jumlah pemesanannya gitu.
Kalau misal ya bedanya sama pre-order itu ya, kalau misalnya pre-order kan uang sama barangnya belum ada gitu. Dan pre-order ini cuma sebagai janji akan membeli, maka membeli. Dan jika ini dibatalkan, kalau misalkan sistemnya pre-order ya, itu masih boleh dibatalkan. Cuman kalau misalkan yang jual beli salam, kalau misalkan tiba-tiba ingin membatalkan, maka harus sesuai kesepakatan dua belah pihak dari sisi penjual, baik penjual dan pembeli gitu. Udah, terus tuh kita bagaimana kita menentukan harga jual, kayak ya dari segi fikih, dari segi harga jual itu yang pertama, kita ketika menjual itu bisa kita tidak menyebutkan modal. Nah, jenis jual beli yang tidak menyebutkan modal ini adalah baik musyawarah, dan kita juga ketika berjualan juga bisa sambil menyebutkan modal. Kayak ini ketika proses penawaran ya biasanya terjadinya kayak ini saya barang beli 80.000 tapi ini saya jual kepada Anda itu seharga 60.000, jadi lebih rendah, apakah Anda mau gitu. Terus misalkan kita jual itu yang kayak gitu, kalau misalkan ketika kita menyebutkan modal itu namanya bai amanah. Dan ketika kita menyebutkan modal namun transaksi yang terjadi, harga yang terjual itu kalau misalkan lebih tinggi dari modal, itu disebutnya murabahah. Namun jika lebih rendah jadi dari modal disebut wadiah. Dan apabila sama dengan modal tersebut maka dinamakan tauliyah. Lanjut, bai al-wafa atau bai amanah. Di sini aku punya contoh. Misal, aku jual laptop ini ke kamu dengan harga 4 juta, tapi dalam jangka waktu 5 bulan, jika saya memiliki 4 juta, akan saya beli kembali laptop tersebut. Kalau misalnya ada kasus kayak gini, gimana sih hukumnya? Oke, kalau misalkan kita lihat di sini kan saya jual laptop ini. Kalau misalkan statusnya dia ini jual beli, maka jual beli di sini adalah tidak sah. Dari menurut mazhab Hanabilah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah. Dan enggak, Syafi'iyah bilang nggak boleh. Yang bilang tidak sah itu Hanabilah, Malikiyah sama Hanafiyah. Nah, misalkan jual beli yang tadi boleh, itu dari mazhab Syafi'iyah, dan ada yang membolehkan, boleh jika dijadikan gadai. Maksudnya ya alasan di sini kenapa sih nggak sah, karena jual beli itu sendiri adalah proses pemindahan kepemilikan. Jadi pada kasus ini kan tadi kan aku jual ini 4 juta, tapi kalau misalkan aku udah punya 4 juta lagi, maka aku beli kembali laptop tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika proses transaksi yang pertama terjadi, si pembeli misalnya kalau misalkan emang butuh duit, itu barang tersebut dijadikan gadai. Misalnya statusnya bukan aku jual laptop ini seharga 4 juta. Lebih baik dalam kasus tersebut itu diubah menjadi gadai. Misalkan kayak aku pengen minjem uang ke kamu 4 juta dan aku jadikan laptop ini menjadi jaminan nanti ketika aku sudah mempunyai 4 juta maka aku akan membayarmu dan laptopku akan kembali kepada saya gitu maksudnya. Oke, habis itu kita masuk ke rukun akad dan syarat akad. Bukan syarat akad, rukun jual beli. Yang pertama ada subjek,
penjual dan pembeli, kedua ada objek, barang dan uang, yang ketiga ada sigot akad. Dan sigot akad ini tidak wajib dengan lisan sebagaimana yang tadi kita jelaskan di ayat depan. Yang kedua syarat jual beli, yang pertama ada subjek, penjual atau pembeli memiliki atau sebagai wakil dari barang tersebut. Dalil dari Nabi SAW, la tabi' ma laisa indak, jangan jual beli apa yang bukan milikmu. Jadi kayak barang yang dijual itu harus milik sendiri gitu, kecuali dia sebagai wakil, diwakilkan. Dan kalau misalkan kalau misalkan ada yang berakad dengan barang yang bukan miliknya, lalu setelah akad baru meminta izin kepada yang punya barang, maka akad jual belinya harus diulang. Maksud di sini tuh kayak misalkan di rumah aku tuh ada kipas kan, terus temen aku ada yang butuh kipas, pengen beli kipas, sedangkan kipas di rumah aku tuh bukan punya aku, maksudnya punya temen aku, dan aku nggak boleh ngejual kipas itu kecuali aku bilang dulu ke teman aku yang punya kipas ini, Fulana, aku pengen jual kipas kamu ya ke si ini gitu. Nah, misalnya kayak gitu boleh. Tapi kalau misalnya aku langsung jual kipas tersebut kepada yang membutuhkan, terus baru izin ke yang punya kipas, maka itu gak boleh ya guys, gak boleh. Terus habis itu syarat yang kedua, penjual atau pembeli harus balik, berakal dan rasyid. Rasyid di sini itu adalah bisa mengatur keuangan. Yang ketiga, barang dijual belikan harus halal dan bermanfaat. Dari segi objek itu memungkinkan diserah terima barang, contoh buah yang dijual ketika masih di pohon, kecuali jika dia beli buah memungkinkan diserah terima barang, jadi pas aku beli langsung serah terima barang. Kalau misalkan kita pengen beli buah yang di pohon, boleh, cuman pada saat itu juga buah tersebut dipetik dari pohonnya gitu. Dan kenapa sih nggak boleh kalau misalkan aku pengen beli buah rambutan yang masih di pohon yang belum matang, itu kenapa nggak boleh sih? Karena kita nggak akan tahu resiko terburuk apa yang akan terjadi, baik diserang hama atau dimakan kelelawar, kan kita nggak tahu ya. Maka itu tidak boleh, karena itu melibatkan kerugian kepada si pembeli. Itu termasuk jual beli goror ya karena aku nggak tahu kan buah di rambutan ini bakal matang atau bakal dimakan sama hewan gitu. Terus yang kelima, harus ditentukan harga, dan barang yang dijual tersebut harus jelas harganya dan deskripsinya gitu. Kayaknya sampai sini penjelasan fikih kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan apabila salah ucap dan penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.